أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah atas nikmatnya yang besar ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Di samping hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, juga hadir untuk menghadiri kajian ilmu. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua kali bagi kami. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian disusul dengan pertemuan berikut ini. Dan ini adalah sebuah kenikmatan besar bagi kami bisa berjumpa dengan jenengan, walaupun mungkin sebagiannya sudah biasa bertemu di majelis yang lain. Kaum muslimin, pembahasan kita pagi ini tentang sedekah. Dan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebelum kita membincangkan tentang masalah sedekah. Bahwa kaum muslimin, tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di majelis ini melainkan memiliki berbagai harapan dan keinginan yang ingin terwujudkan, baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang jauh. Dan tentu keinginan-keinginan tersebut berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jika Anda bertanya kepada orang fakir tentang apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka, maka tentu dia akan menjawab bahwa saya menginginkan kecukupan harta, atau saya menginginkan harta yang melimpah sehingga saya terbebas dari kekurangan-kekurangan hidup yang saya alami bersama keluarga. Jika Anda bertanya kepada orang yang tidak memiliki rumah tentang apa yang menjadi harapan dan keinginannya, yang menjadi cita-cita dan impian dia, maka dia tentu memiliki harapan agar memiliki rumah sendiri, tidak perlu lagi ngontrak, dan juga tidak lagi dikejar-kejar oleh tuan rumah di setiap akhir bulan atau di setiap akhir tahun. Jika Anda bertanya kepada gadis-gadis yang solehah, yang sudah memiliki umur yang cukup, bahkan orang-orang yang sebaya dengannya sudah pada menikah, ditanyakan apa yang menjadi keinginan dan harapannya, maka tentu menjawab dia dikaruniakan suami yang soleh, yang bisa membimbing dia menuju al-jannah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Begitu juga kaum muslimin, jika Anda bertanya kepada sepasang suami istri tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka di saat mereka telah berumah tangga bertahun-tahun lamanya dan belum dikaruniai anak, tentu jawabannya adalah dia dikaruniakan keturunan anak-anak yang soleh soleha, yang bisa meneruskan apa yang menjadi harapan dan keinginannya, yang bisa melanjutkan amal-amal dia setelah dia meninggal dunia nanti. Kemudian kaum muslimin, jika Anda bertanya kepada orang yang diuji dengan penyakit, di mana dia telah mengetuk semua pintu-pintu para tabib, pintu-pintu para dokter, namun juga belum diberi kesembuhan, maka tentu ketika ditanya apa yang menjadi harapan dan keinginannya, ya tentu dia menginginkan kesembuhan. Dan kaum muslimin,
Bahkan jika Anda bertanya kepada orang-orang yang sudah memiliki harta melimpah, memiliki harta kekayaan yang tidak terukur nilainya, ditanya apa yang menjadi keinginannya, maka tentu dia akan menjawab, saya ingin kekayaan ini bertambah dan saya ingin diberikan umur yang panjang. Inilah keinginan-keinginan manusia kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa keinginan-keinginan manusia, harapan-harapan manusia, angan-angan manusia itu seringnya melampaui batas ajal. Sering melampaui batas ajal. Dan Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin." Jika sekiranya Ibnu Adam itu memiliki emas yang memenuhi satu lembah, ahabba iyakuna lahu wadiyan, maka dia tentu suka untuk memiliki 2 lembah emas. Dan begitu seterusnya. Jika punya 2 lembah emas, menginginkan 3 lembah emas. Walan yamla'a fahu, dan tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya, tidak ada yang bisa menghentikan keinginan-keinginan tersebut, illa turab, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tobatnya kepada orang yang mau bertobat. Kaum muslimin, dalam meraih dan mewujudkan keinginan dan mimpi tersebut, ada manusia yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya, dan ada manusia yang setengah-setengah, bahkan mungkin tidak berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Juga kaum muslimin, dari sekian banyak harapan dan keinginan tersebut, ada harapan-harapan kita yang sudah terwujud. Alhamdulillah, mungkin terwujud sebagiannya atau bahkan mungkin terwujud keseluruhannya. Dan ada pula yang saat ini sedang menanti-nanti harapan tersebut, menanti-nanti kedatangan dari apa yang pernah ia inginkan dan yang ia harapkan. Namun ada yang perlu dicatat kaum muslimin. Di sana ada manusia atau ada sekelompok manusia yang telah tertutup baginya untuk meraih harapan-harapannya, untuk meraih keinginan-keinginannya. Bahkan juga sudah tidak berharap, mengingat harapan-harapan tersebut sudah tidak akan terwujud lagi. Bahkan dia sudah berputus asa untuk menunggu datangnya harapan dan keinginannya tersebut. Orang ini adalah orang yang dahulu pernah berjalan di atas bumi dan sekarang berada di dalam perut bumi. Orang ini dahulu pernah ada di majelis bersama kita atau mungkin tertawa bersama kita, namun sekarang dia berada terbujur kaku di liang lahat. Yang kami maksud, ini adalah orang mati. Orang yang sudah mati tentu sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dikabulkan keinginan mereka. Namun bukan berarti bahwa orang mati tidak memiliki harapan. Orang mati pun memiliki harapan. Tetapi harapan hanyalah sekedar harapan yang tidak akan terwujudkan. Kaum muslimin, apa saja harapan orang yang telah meninggal dunia? Harapan orang yang telah meninggal dunia pertama kali kaum muslimin, harapan mereka yang pertama kali, dan itu juga akan menjadi harapan kita, adalah ketika kita mulai diusung menuju ke kuburan kita, maka muncul sebuah harapan dan keinginan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza wudi'atil jinadah," apabila jenazah itu sudah diletakkan, wahtamalaha rijalu ala a'nakihim, dan orang-orang meletakkan jenazah tersebut di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan, jika jenazah atau mayit ini
dari kalangan orang-orang soleh. Apa harapan mereka? Harapannya adalah qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Itu harapannya kepada siapa? Orang yang memikul jenazahnya. Ya. Wa in kanat ghairi salihatin. Kalau dia itu tidak soleh, yakni pelaku maksiat. Qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Alangkah celakanya dia. Dia tidak berkata alangkah celakanya aku. Ini faedah, artinya ketika seseorang hendak menyebutkan sebuah aib, hendak menceritakan aib dirinya, dia tidak menyebutkan aku. Ya, tetapi dia berkata si fulan atau si fulan. Dia berkata ya wailaha. Alangkah celakanya diriku. Aina yadhhabuna biha. Mau dibawa kemana dia? Mau dibawa kemana dia? Yasma'u sautaha. Suaranya akan terdengar kulla syai', segala sesuatu. Semua mendengar suara tersebut. Illal insana, kecuali manusia. Walau sami'ahu sayaqa. Sekiranya manusia mendengar suara mayit ini, misalnya dia akan semaput, dia akan jatuh pingsan. Nah, itu harapannya kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda kepada para pemikul jenazah, asri'u bil jinazah. Bersegeralah dalam membawa jenazah. Intaku salihatan, jika ternyata mayit ini atau jenazah ini orang soleh, fa khairun tuqaddimunah, maka kebaikanlah yang telah kalian segerakan, maka kebaikanlah yang telah kalian persembahkan untuknya. Karena apa kaum muslimin? Di kuburan sudah ada nikmat kubur yang siap menanti. Di kuburan ada berbagai macam hal-hal istimewa yang akan didapatkan oleh si mayit ini. Tetapi jika dia adalah orang yang buruk, bukan orang soleh, maka keburukanlah yang segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi ibaratnya kalau kita membawa orang yang tidak soleh, kita sedang memanggil keburukan-keburukan itu. Memanggil orang yang tidak soleh dan keburukannya. Ketika kita segera mengantarkannya ke jenazah, ke kuburan, dan meletakkannya di kuburnya, maka keburukan yang telah kita lepaskan dari pundak-pundak kita. Itu harapan yang pertama kaum muslimin. Apa keinginan yang kedua dari orang yang telah meninggal dunia? Kita dan siapapun yang meninggal dunia, saat jenazahnya sudah diletakkan di kuburan, dan ia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat, dia mendapatkan kabar gembira tentang surga. Bahkan dia telah melihat kedudukannya di surga. Bahkan dihamparkan permadani di hadapannya. Bahkan dia didatangi oleh satu wujud, satu rupa yang rupanya begitu indah dan anggun. Dengan aroma yang harum. Yang mana dia adalah amal soleh. Maka si mayit akan berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, kami harap segera saja hari kiamat ini didirikan. Kami minta hari kiamat ini segera didirikan. Ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa kaum muslimin? Karena sudah tidak sabar untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan surga yang dijanjikan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir, para pelaku maksiat. Maka mereka tidak menginginkan hari kiamat itu segera diwujudkan. Itu keinginan yang kedua. Ada keinginan yang ketiga. Keinginan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ketika dia sudah mendapatkan syahidnya, dan dia sudah mendapatkan kenikmatan dari kenikmatan yang dijanjikan, maka kata Nabi SAW, Ma ahadun yadkhulul jannah, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga, yuhibbu ayyarji'a ila dunya, yang suka untuk dikembalikan ke dunia. Walahu ma 'alal ardi min syai'in, dan dia tidak ada sesuatu pun yang diinginkan dari bumi ini saat dia dikembalikan, melainkan asyhad, melainkan orang yang mati syahid. Yatamanna ayyarji'a ila dunya, dia berharap dia kembali ke dunia, fayuqtala asyara marrat, dia terbunuh hingga 10 kali lagi. Jadi bukan cuma sekali, hingga 10 kali.
atau bahkan lebih daripada itu. Lima yara minal karamah, lantaran kemuliaan dan penghormatan yang ia dapatkan setelah ia meninggal dunia. Ada lagi keinginan orang mati, ada lagi kaum muslimin. Nabi SAW pernah melewati satu kuburan di Madinah. Kata Nabi, man sahib hadzal qabr? Siapa pemilik kubur ini? Para sahabat menjawab, si fulan. Kata Nabi, raka'atan ahabba ila hadza min baqiyatid dunya. 2 rakaat, yakni diberi kesempatan mengerjakan 2 rakaat bagi orang ini itu lebih disukai dibanding dunia kalian yang tersisa. Artinya mayit ini jika diberi pilihan antara mengerjakan 2 rakaat salat yang ringkas dengan kehidupan dunia, kemewahannya dan segala hal-hal yang menyilaukan mata, maka si mayit ini lebih memilih untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Bukankah salah satu di antara keutamaan sholat 2 rakaat seperti yang disebutkan dalam hadis yang qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Seandainya diberi kesempatan 2 rakaat saja, 2 rakaat. Baik kaum muslimin. Lalu ada lagi yang diinginkan, yaitu keinginan untuk bersedekah. Keinginan untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan hendaklah kalian menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepada kalian. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Di mana si hamba ini ketika kematian itu sudah datang, dia meminta agar kematian itu ditunda, ya. Minta agar kematian itu ditunda. Apa tujuan ia meminta kematian itu ditunda? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Keinginannya adalah untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tetapi kaum muslimin, ini hanyalah sekedar keinginan yang tidak mungkin lagi terwujud. Orang kalau sudah mati, hisab bila amal, adalah hisab tanpa amal. Sementara kita di dunia ini, amalun bila hisab, adalah amalan tanpa hisab. Oleh karena itu, selagi hidup di dunia ini, kita harus selalu ingat rambu-rambu kehidupan. Kata Nabi, cintailah siapa yang engkau hendak cintai. Sebab bagaimanapun kita akan berpisah dengannya. Kemudian beramallah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karena sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal yang kalian perbuat. Kaum muslimin, terakhir terkait dengan masalah sedekah. Kita bidik masalah sedekah. Hadis-hadis tentang sedekah ada begitu banyak. Dan insya Allah jenengan-jenengan semua sudah banyak membaca tentang hal-hal tersebut. Dan juga kaum muslimin, kita sudah terlalu banyak mendengar wejangan nasihat dari para ustadz-ustadz kita. Apalagi di Masjid Al-Ikhwan ini ada begitu banyak jadwal kajiannya. Sempat kami tanyakan ada berapa jadwal kajian di Masjid Al-Furqan. Ternyata ada begitu banyak rupanya. Masya Allah. Ini kabar gembira. Nah tentu kaum muslimin tentang masalah sedekah-sedekah ini sudah banyak disinggung. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang berharga ini kami hanya akan membidik satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sedekah, dan insya Allah sesuai dengan judul bahwa bersedekah itu betul-betul dahsyat. Hanya saja kaum muslimin, kita tidak ingin membatasi bahwa sedekah itu hanya pada harta saja, tetapi sedekah dalam makna yang luas, yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza yunjil 'abda minan nar? Apa amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka? Kaum muslimin, di antara ciri kebaikan suatu kaum, di antara ciri keberkahan suatu kaum adalah ketiga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu berputar atau sekitar tentang kebaikan-kebaikan akhiratnya. Tentang apa yang bisa memasukkan ke dalam surga dan apa yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Dan juga ciri-ciri satu kaum adalah kaum ini suka meminta nasihat. Dan di tengah-tengah kaum ada yang mau memberikan nasihat. Ini ciri-ciri kebaikan suatu kaum. Tapi kalau ada kaum yang sudah tidak mempedulikan lagi tentang apa yang bisa menyelamatkan dari api neraka, apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, dan juga sudah tidak mau mendengarkan nasihat, maka tinggalkan kaum ini. Bergabunglah dengan kaum-kaum yang memiliki perhatian dan kepedulian tentang itu. Nah, di sini Abu Dzar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa menyelamatkan seorang dari api neraka? Qala imanun billah. Yang menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau memiliki keimanan, maka dia telah mendapati kunci untuk masuk ke dalam surga. Orang dengan segala macam kebaikan-kebaikannya, namun tidak beriman kepada Allah, maka jangan pernah berharap masuk surga. Maka tidak benar kaum muslimin jika ada orang berkata bahwa semua agama ini penganut-penganutnya ya pasti ujung-ujungnya masuk surga semua. Ini adalah kalimat-kalimat batil yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak mengenal agama. Bagaimana bisa? Ya, selain agama Islam, orang-orang yang berada di luar Islam itu bisa masuk ke dalam surga. Tidak, jaminan orang masuk dalam surga adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu, saya bertanya, dan Abu Dzar kembali bertanya, ya Nabi, ya Allah, inna ma'al imani amalan. Ya Rasulullah, apakah bersama keimanan ini ada amal? Apakah ada amalan-amalan yang kita lakukan, yang mesti kita lakukan, yang menyertai keimanan ini? Kata Nabi, iya, ada. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin, iman itu bagian daripada keimanan itu adalah amal. Bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga amal. Kita tidak ingin seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa keimanan itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Anda melakukan apa? Terserah. Karena sama sekali tidak memiliki pengaruh. Sebab Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi Anda bisa melakukan apa saja. Ya, karena Anda sudah dijamin untuk masuk surga. Kaum muslimin, padahal di sana banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggalkan suatu amal, termasuk sholat misalnya, maka itu telah menggugurkan keimanan dia. Rasulullah bersabda, al-farqu baina wa bainal kafir as-salat. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkannya maka dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, ya, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang mana seseorang dinyatakan telah kehilangan keimanan karena melakukan amalan-amalan tertentu. Baik kaum muslimin. Kata Nabi, ya ada. Tapi insya Allah kaum muslimin, pertanyaan Abu Dzar ini hendak bertanya, bersama dengan keimanan ini ada enggak amalan-amalan utama
yang bisa mempermudah, mempercepat orang masuk dalam surga? Kata Nabi, ya ada. Nabi SAW bersabda, turdahu mimma razaqakallah. Turdahu mimma razaqakallah. Hendaklah engkau memberikan, hendaklah engkau bersedekah, menginfakkan sebagian hartamu yang Allah rezekikan kepadamu. Meskipun sedikit. Meskipun sedekah ini datang dari yang sedikit. Jadi di sini kalimat tardah, yaitu memberi, bersedekah, meskipun datang dari apa? Dari sesuatu yang sedikit. Dari rezeki kita yang tidak begitu banyak. Ya. Kaum muslimin, ini ada di urutan pertama. Urutan pertama adalah bersedekah. Bersedekah apa yang kita miliki. Tidak harus menunggu besar. Bahkan sesuatu yang dengan nilai kecil pun kita dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian Abu Dzar bertanya, ya Nabi Allah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yurdah. Apa menurutmu ya Rasulullah, jika orang ini fakir, dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Artinya dari ini kaum muslimin kita bisa melihat bahwa di antara bentuk sedekah itu adalah harta. Bahkan jika disebut pertama kali tentang sedekah, maka yang dimaksud adalah harta. Ya. Namun kaum muslimin, tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang orang fakir? Dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, yakni sedekah harta. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaklah dia mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Berarti ini sedekah apa? Sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Anda tidak memiliki harta, tetapi Anda memiliki ilmu, sedekahkan dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Dan kehidupan kita ini kaum muslimin, jika kita kelompok-kelompokkan, Nabi mengatakan manusia ini terbagi 4 orang. Di dunia ini, innamad dunya li arba'atin. Dunia ini terbagi 4. Salah satu di antaranya adalah rajulun razaqallahu ilman. Ada orang yang diberi rezeki ilmu. Coba lihat, ilmu itu rezeki. Walam yarzuqhu malan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki harta kepadanya. Dia punya ilmu, ya, tapi dia tidak memiliki harta. Berarti ilmu ini juga adalah rezeki. Dan rezeki ini juga mesti disedekahkan. Ya. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar kaum muslimin, orang yang sudah memiliki ilmu tentangnya. Ya, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan sampai ada yang masuk ke medan ini, medan amar ma'ruf nahi munkar, kecuali orang yang sudah memiliki ilmu tentangnya. Sebab kadang kalau tidak punya ilmu kaum muslimin, sesuatu yang ma'ruf dikatakan munkar. Sesuatu yang munkar dikatakan baik. Sesuatu yang ada khilaf di dalamnya. Sebenarnya khilaf ini sifatnya variatif yang dibenarkan dalam agama. Ya. Namun dianggapnya ini antara hak dan batil. Sehingga siapapun yang berbeda dengannya dianggap ada dalam penyimpangan. Padahal ini adalah perbedaan dari sisi ilmu. Jadi harus butuh ilmu. Baik. Kemudian kaum muslimin, qultu ya Rasulullah, in ara'aita in kana ayyan la yastati'u ay ya'mura bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Jika orang ini lidahnya keluh, dia sudah punya ilmu tetapi mau ngomong itu nggak bisa. Ya, dan begitulah kaum muslimin, tidak semua kita yang ada di majelis ini punya keberanian untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin punya ilmu, tapi mau ngomong itu gemetar. Ya. Mau ngomong semua hafalan-hafalannya hilang.
Ya, ada di antara kita seperti itu. Ya. Jadi kalau terjadi seperti ini ya Rasulullah, apa yang harus kami perbuat? Lidahnya keluh untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berarti kata Nabi, falyasna li akharak. Kalau begitu, ajarkan keterampilan yang dia miliki. Anda punya keterampilan, ajarkan keterampilanmu kepada orang lain. Itu juga sedekah ilmu. Ya, sebab ini untuk mengajarkan keterampilan mungkin tidak banyak omong. Ya, cukup dengan prakteknya saja. Mungkin ada omongnya tapi sedikit lah. Ya, tapi tidak perlu menyampaikan berbagai macam dalil. Cukup keterampilan. Anda punya keterampilan menambal ban yang baik. Ajarkan kepada orang bagaimana cara menambal ban yang baik. Jika Anda bisa membuat olahan kue dengan baik, ajarkan kepada saudara Anda untuk melakukan hal tersebut. Anda ahli dalam membuat bakso, ajarkan hal itu kepada orang lain. Gak usah pelit-pelit lah untuk menyembunyikan resepnya. Ajarkan kaum muslimin. Masalah rezeki pasti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Banyak juga yang kita masih menyembunyikan resep sesuatu kaum muslimin. Ajarkan, itu adalah sedekah. Subhanallah. Itu adalah sedekah. Adalah sedekah ilmu. Baik. Kemudian kaum muslimin, Abu Zar bertanya, ara'aita in kana akhraq la yuhsinu yasna. Apa pendapatmu ya Rasulullah kalau orang ini nggak punya keahlian? Nggak keahlian, oleh karena itu nggak bisa ngajari orang. Nggak punya keahlian, belas nggak punya. Dia lemah, nggak punya keahlian. Kata Nabi SAW, yu'inu maghluban. Bantulah orang yang tertindas. Yani gunakan kekuatanmu, pakai otot. Ya, bantu orang-orang yang tertindas. Jadi kalau ilmu tidak ada, harta tidak ada, gunakan kemampuan otot. Dan setiap kita insya Allah memiliki hal ini. Ya. Faqala ya Rasulullah, ra'aita in kana dha'ifan la yastati'u ayyu'ina maghluban. Bagaimana kalau orangnya itu nggak punya otot juga, nggak punya kekuatan, lemah? Ya, memang tidak semua kita punya kekuatan kaum muslimin. Ada di antara kita yang ototnya hanya sekedar terlihat ototnya orang sudah takut. Ya, sudah dengar suara orang ini sudah menakutkan. Ini lemah betul. Ya, fisiknya tidak mendukung untuk membantu orang-orang yang lemah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma turidu an tad'a li sahibika min khair." Tampaknya engkau ini orang baik. Tidak mau membiarkan saudaranya kecuali akan memberikan kebaikan untuknya. Ya, ini orang yang berjiwa baik. Ini tidak bisa, tapi tetap ingin memberi hal yang terbaik untuk saudaranya. Kata Nabi, kalau begitu, falyumsik adahu anin nas. Kalau begitu tahan dirimu untuk tidak menyakiti orang lain. Jika engkau sudah tidak bisa memberikan saran yang baik untuk orang lain, sudah tidak bisa memberi bantuan harta, sudah tidak bisa memberikan bantuan ilmu, tidak bisa memberikan kemampuan keahlian, maka yang kau lakukan adalah tahan dirimu untuk tidak berkomentar buruk kepada orang lain. Dan ini sering terjadi kaum muslimin. Kadang kita ada proyek-proyek kebaikan, ini orang sudah nggak bantu harta, sudah nggak bantu ini, nggak nyinyir lagi, mengkritik di sana sini. Ya, kata Nabi, tahan diri untuk tidak menyakiti saudaramu. Tahan diri. Dan itu adalah bagian daripada sedekah. Karena setiap ucapan yang baik, kata Nabi, itu adalah sedekah. Nah, semua yang kita sebutkan ini adalah sedekah kaum muslimin. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa setiap hari ketika matahari terbit, manusia itu hendaklah bersedekah dengan 360 persendian yang ia miliki. Ya. Kata para sahabat, apa saja ya Rasulullah dari sedekah-sedekah itu? Kata Nabi, setiap tasbih, takbir itu adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Mengangkat barang orang lain naik ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Berlaku adil kepada dua orang yang bertikai itu adalah sedekah. Berarti apa yang kita sebutkan tadi ini semua adalah sedekah. Dan yang paling penting dari hadis ini kaum muslimin adalah di bagian akhirnya. Nah, ini yang kita katakan dahsyatnya bersedekah. Walaupun kita tidak mengangkat hadis-hadis yang lain.
Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dhar, in fa'ala hadha ayadkhulul jannah. Ya Rasulullah, jika ada orang yang beriman, lalu dia melakukan semua kebaikan-kebaikan ini, apakah dia masuk surga? Apa jawab Nabi SAW? Ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin pun yasna'u haslatan min hadhil khisal, melakukan satu dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, kata Nabi. Jadi dia dasarnya sudah punya keimanan. Lalu dia melakukan salah satu dari poin-poin yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Apakah itu amar ma'ruf? Apakah itu bersedekah? Apakah itu membantu orang lemah? Kata Nabi, illa akhazat biyadi hatta tudkhilahul jannah. Kecuali kebaikan yang dilakukan ini akan memegang erat-erat si pemiliknya, yakni orang yang mengamalkannya, hingga memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada satupun dari kebaikan-kebaikan ini yang dilakukan oleh seorang hamba, kecuali kebaikan ini akan berwujud suatu waktu di surga nanti, di akhirat nanti, lalu akan memegang tangan pemiliknya dan akan menariknya, memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah wa muslimin. Jadi sedekah manapun yang kita lakukan, sedekah ilmu, sedekah harta, ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Kaum muslimin, nanti di akhirat pintu-pintu surga itu akan mengenali kita. Surga itu memiliki 8 pintu. Ketiga, semoga Allah menjadikan demikian. Ketiga, Anda masuk ke dalam surga, Anda tidak perlu bingung mencari mana pintu-pintu Anda. Tetapi pintu-pintu surga itu akan mengenali siapa Anda. Oleh karena itu, ada orang yang dipersilakan masuk melalui pintu puasa. Ada orang yang dipersilakan masuk melalui pintu jihad. Ada orang yang dipersilakan masuk melalui pintu sedekah. Ya, ada orang dipersilakan masuk melalui pintu sedekah. Dan ada orang yang dipanggil melalui pintu as-siyam, melalui pintu puasa. Dan alangkah beruntungnya ketika seorang hamba bisa memasuki semua pintu-pintu ini. Tidak hanya pintu sedekah, tapi semua pintu-pintu tersebut. Jadi di akhirat ada orang yang masuk melalui pintu sedekah. Jadi kaum muslimin kita yang ada di majelis ini, insya Allah lebih mengenal potensi yang kita miliki. Ya, ada orang yang punya harta tapi agak pelit-pelit dikit. Kalau sedekah suruh nyumbang agak berat rasanya. Tapi kalau disuruh beri masukan ilmu, ya dia begitu bersemangat. Dimintai pendapatnya, dia akan memberikan pendapat yang terbaik. Di antara kita ada yang tidak bisa memberi pendapat, tapi kalau dimintai hartanya untuk sumbangan, boros saja. Keluar, berapa minta? Ya, dia akan memberi. Seperti itu. Dan di antara kita, Masya Allah, mungkin tidak memiliki harta, tetapi memiliki pergaulan yang bagus. Setiap kali bertemu, menyenangkan. Tersenyum, menyapa dengan baik, dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada sedekah. Intinya kaum muslimin. Sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan tentang masalah sedekah ini. Ini butuh waktu yang panjang. Ini baru mukaddimahnya saja. Ya, jadi intinya bahwa sedekah-sedekah yang Anda rutinkan, maka ini amat berpotensi akan menarik Anda masuk ke dalam surga. Suka atau Anda tidak suka, dia akan menarik Anda masuk ke dalam surga. Insya Allah. Demikian muslimin pembahasan kita pagi ini. Ya. Terima kasih Ustaz. Demikian hadirin kajian kita pagi ini dengan tema sedekah untuk kehidupan. Mari kita buka dengan sesi tanya jawab. Jawabannya Pak Vito dan Pak Han. Silakan Pak Han dan Pak Vito. Makasih Pak Ustaz. Ada seseorang itu belum meninggal, itu bikin wasiat. Insan jadi dino nek Ustaz dikomunikasi foto masak dino di sedekahno di Masjid Al-Ikhwan. Misalkan gitu ya. Itu meninggal di waktu 2 hari ya anaknya musyawarah. Nomor 1 membicarakan itu. Yang nomor 2 bilang omanku sih mau keras. Yang ketiga bilang hasil mobil itu SNKD 2 tahun belum bayar. Yang ketiga aku nanti dong si AF. Nah,
akhirnya yang diberikan 30%. Ini gimana ya? Apakah pahalanya itu 1 kilo apa seluruhnya itu ya dia disedekahkan 1 kilogram emas gitu. Ternyata cuma 10%. Nanti pahalanya gimana ini Pak Ustadz? Orang yang mewasiatkan sedekah tetapi tidak terrealisir semua ini sering kan dibahas di ustaz-ustaz. Baik. Ada ini gimana pahalanya? Kenapa dia kok bikin wasiat kok tidak langsung wasiat sedekah? Dalam urusan berwasiat, pertama, wasiat itu tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Itu satu. Dan apa yang Anda tanyakan ini bukan wasiatnya untuk ahli waris, tetapi wasiatnya untuk masjid, untuk kemakmuran Masjid Al-Ikhwan misalnya. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Kalau wasiat-wasiat ini sudah terpenuhi syarat, tidak untuk ahli waris, dan tidak juga lebih daripada sepertiga harta, maka wasiat ini wajib dijalankan oleh ahli waris. Tidak boleh dipalingkan ke kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ya, semisal untuk bayar rumah kontrakan lah, untuk memperpanjang STNK lah, dan lain sebagainya. Wajib bagi ahli waris untuk memenuhi, dan itu bagian daripada kebaktian kepada orang tua. Jadi di antara bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tua adalah menjalankan apa yang menjadi wasiat orang tua. Nah demikian. Kecuali jika dalam wasiat itu mengandung kezaliman, maka wasiat tidak dijalankan. Semisal ada wasiat untuk menginfakkan harta itu pada jalan kebatilan, atau memberikan wasiat ini kepada ahli waris tertentu, maka wasiat seperti ini tidak boleh dijalankan, tetapi wajib dibatalkan. Tapi kalau seperti yang apa Anda tanyakan tadi, sebelum meninggal dia sudah mewasiatkan hartanya dan tidak melebihi daripada sepertiga, maka wajib dijalankan wasiat tersebut. Atau tidak, maka keluarga yang memalingkan wasiat tersebut, dia ada dalam dosa. Demikian. Ya. Kalau sedang mengunjungi orang sakit, saya minta izin, bolehkah saya membaca Al-Fatihah sebagai untuk rukyah. Kemudian saya izin lagi, saya akan baca Fatihah yang kedua sebagai sedekah. Baik. Saudara kita bertanya, ia datang membusuk orang sakit. Lalu dia meminta izin kepada si sakit untuk meruqyahnya. Terus yang kedua, membacakan Al-Fatihah untuk apa itu? Sedekah. Sedekah untuknya. Sedekah Al-Fatihah. Ya, dan orang ini masih hidup ya. Baik. Yang pertama, untuk meruqyah, maka hal ini disyariatkan. Nabi SAW apabila sakit, atau ada keluarga yang sakit, atau ada di antara sahabat yang sakit, maka beliau membesuknya, lalu memegang tempat yang sakit, lalu membacakan doa-doa untuknya, bahkan juga kadang membacakan Al-Quran untuknya. Jadi meruqyah. Dan tidak perlu minta izin. Langsung datang saja, ditanyakan apa kabarnya, apa yang sakit, dan lain sebagainya. Sambil Anda memegang tempat yang sakit, lalu meruqyahnya. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut bisa menghilangkan sakit yang diderita oleh si pasien. Yang kedua, adapun untuk bersedekah Al-Fatihah, maka cara seperti ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bersedekah Al-Fatihah baik untuk orang hidup ataupun untuk orang mati. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Juga tidak dicontohkan oleh para sahabat. Betul, ada hadis yang menyebutkan Al-Fatihatu liman quri'at lah. Al-Fatihah itu tergantung niat si pembacanya. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu ada kebiasaan apa-apa baca Al-Fatihah. Apa-apa baca Al-Fatihah. Sebentar-sebentar Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah. Kita berbaik sangka karena mengira hadis tentang Al-Fatihah itu tergantung niat pembacanya. Tetapi sekali lagi bahwa hadis itu tidak
sahih. Dan tidak ada hal itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi ketika datang membus orang sakit, menanyakan apa kabarnya, mendoakan kesembuhan untuknya. Sekedar itu saja. Demikian, insyaallah. Ya. Baik, masih ada waktu. Ada Pak Mahfud dan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ada dua Pak Edi. Saya maksud Pak Edi. Mungkin penjelasan tentang hadis yang menganggap bahwa bagi orang yang sudah meninggal ada 3 amalan yang masih berjalan bagi dia. Saudara berjaya, ibu bermanfaat dengan anak soleh yang berdoakan. Mungkin mohon penjelasan tentang konsep hadis tersebut. Baik, penjelasan ringkas untuk hadis ini. Apabila manusia telah meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Ini semakna dengan firman Allah, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan. Dan 3 ini adalah sesuatu yang diusahakan oleh orang yang pernah hidup. Anak soleh yang mendoakan. Anak ini merupakan hasil usaha orang tua. Ilmu yang bermanfaat, karena itu merupakan hasil usaha yang pernah dia lakukan sewaktu hidup. Kemudian sedekah jariah, itu memang dari usaha dia sebelum meninggal dunia. Kaum muslimin, untuk yang pertama disebut anak soleh. Karena kaum muslimin, di saat kita meninggal dunia, kita ini adalah orang yang paling mudah dilupakan oleh manusia. Di saat kita meninggal, orang sudah begitu cepat melupakan kita. Mungkin tetangga hanya menyebut 2-3 hari, sudah selesai itu lupa sudah tentang kita. Mungkin nisan-nisan kita, mungkin menyebut-nyebut kita di lisan mereka sebulan. Setelah itu lupa. Mungkin istri kita habis masa iddah, ya, apalagi kita ini bukan tipe laki-laki baik sama istri. Mungkin habis masa iddah dia menikah lagi dan melupakan kita. Karena suami keduanya lebih apik dan lebih soleh dibanding kita. Dan anak-anak kita, ketika sudah mendapatkan harta warisan kita, mungkin sudah lupa dengan kita. Tersisa anak-anak yang soleh. Anak-anak soleh itu yang paling awet mengingat orang tuanya. Dialah yang akan mendoakan orang tuanya setiap saat. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan lupa berusaha untuk menjadikan anak-anak itu soleh. Jangan hanya menjadikan dia sukses dalam urusan dunianya, tetapi melupakan urusan akhiratnya. Kalau anak itu soleh, insya Allah dia tidak akan lepas mendoakan orang tuanya. Disebutkan oleh Al-Quran, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bersyukur kepada Allah mengerjakan salat 5 waktu. Siapa yang mengerjakan salat 5 waktu, dia telah bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendoakan orang tuanya pada salat-salat 5 waktu tersebut, berarti dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Alias inilah amalan yang bisa sampai kepada kedua orang tua. Meskipun anak ini tidak berdoa, misalnya dia bersedekah, lalu kemudian berkata ini atas nama orang tua. Meskipun anak ini tidak berdoa, dia melakukan amal soleh, otomatis orang tuanya juga dapat. Karena anak itu bagian dari hasil usaha orang tua. Cuma kenapa disebut doa? Karena doa ini kaum muslimin, ya doa ini sifatnya umum. Ya, ada doa permintaan. Doa permintaan itu adalah ketika kita berkata, ya Allah seperti ini. Ada doa yang bukan permintaan, tetapi di dalamnya mengandung permintaan. Sekarang kita hadir di majelis ilmu. Bukankah ini doa? Doa. Karena kita berharap dengan hadirnya di majelis ini akan turun ketenangan. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang melimpah. Itu doa. Walaupun kita tidak berdoa. Ketika kita sholat, otomatis itu juga disebut doa. Setiap amal soleh yang kita lakukan, maka itu adalah doa. Makanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian selebihnya adalah sedekah jariah, apa yang diberikan oleh seseorang di waktu hidupnya. Kemudian atau yang disebut wakaf lah, sedekah jariah atau disebut dengan wakaf. Ada sedekah-sedekah berupa makanan yang akan dimakan akan habis. Tetapi ada sedekah yang akan bertahan lama. Nah itu yang disebut dengan wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Baik itu ilmu-ilmu syariat yang bisa mendatangkan kemanfaatan, atau ilmu-ilmu dunia yang juga bisa mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Jadi ilmu agama, ilmu dunia. Kata Imam Asy-Syafi'i,
Jangan hidup di sebuah negeri yang tidak ada dua orang ini. Yaitu tabibnya tidak ada, ustadznya tidak ada. Sebab jika tidak ada tabib, maka ini bisa membahayakan jisim, tubuh. Jika tidak ada seorang ustadz yang memberikan nasihat, ini akan membahayakan hati kita dan agama kita. Nah demikian insyaallah penjelasan ringkas tadi. Silakan Pak. Dan kaitannya doa itu apa kita boleh mendoakan orang sakit, tapi yang sakit itu non muslim, satu itu. Terus yang kedua yang saya tahu itu doa yang dituliskan doanya anak soleh kepada orang tuanya. Kalau anaknya tidak soleh, apalagi orang lain yang tidak soleh, kita undang didoakan sama keluarga kita itu bagaimana? Baik. Adapun hadis Nabi, doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini tidak berlaku mafhum mukhalafah. Maksudnya mafhum mukhalafah ini, kalau bukan anaknya, maka tidak diterima doanya. Kalau bukan anaknya, maka doanya tidak bisa diterima. Doa siapapun dari kalangan kaum muslimin, maka itu juga berlaku. Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Yaitu semisal dalam Al-Quran, Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu juga disyariatkan doa jenazah, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi doa orang-orang mukmin juga berlaku. Adapun kenapa tidak disebut anak tidak soleh? Sebab anak tidak soleh ini jangankan mengingat orang tuanya, dirinya pun sendiri nggak diingat. Yang nggak sholat, nggak ini, nggak pernah berdoa, apalagi mau mendoakan orang tuanya. Itu umumnya seperti itu. Makanya disebutkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah demikian. Adapun doa-doa dari orang lain, di mana maksud doa di sini yang ditanyakan adalah mengumpulkan orang lain, lalu kemudian suruh baca Al-Quran, lalu disuruh berdoa agar pahala bacaan Al-Quran itu ditransfer kepada si mayit. Nah, ini namanya kirim doa, kirim doa Al-Quran, kirim bacaan Al-Quran kepada si mayit. Maka ini ada perbedaan di antara pendapat di antara para ulama. Mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan ya sampai saja. Bahkan ini pendapat daripada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran itu, tidak sampai. Maksudnya bacaan Al-Quran ini, baca Al-Quran, dibuat dulu paketnya, setelah itu ditransfer pahalanya. Maka model seperti ini kata mazhab Syafi'i tidak ada. Tidak sampai dan tidak ada amalan terkait dengan hal itu. Dan itulah pendapat yang paling benar. Bahwa bacaan orang-orang hidup, bacaan Al-Quran yang ditransfer pahalanya itu tidak akan tidak sampai karena tidak ada dalil. Kaum muslimin perlu diingat, sampai tidaknya pahala itu perkara gaib kaum muslimin. Hubungan kita dengan orang mati, hidup orang mati perkara gaib. Untuk menetapkan suatu perkara gaib perlu ada dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan coba-coba berspekulasi karena ini perkara gaib. Nah Rasulullah SAW begitu para sahabat adalah mereka tidak pernah melakukan amalan-amalan seperti ini. Tidak ada berita yang kita ketahui. Begitu banyak orang yang telah meninggal yang dikuburkan oleh Nabi SAW. Begitu juga para sahabat, tidak ada satu atau secuil berita pun di mana Nabi berkata kepada orang-orang yang melayat, Al-Fatihah untuk sebulan. Ya ada sama sekali. Ya. Pernah dalam satu pertempuran Nabi SAW menyebut nama orang-orang yang mati syahid. Kemudian Nabi berkata, si fulan memegang panji, lalu kemudian syahid. Doakan untuk mereka. Lalu orang pun mendoakan pengampunan untuknya. Lalu Nabi pun menyebutkan panglima yang kedua. Lalu Nabi menceritakan bahwa si fulan juga mati dengan gagah perkasa. Doakan untuk mereka. Lalu mereka pun mendoakan panglima tersebut. Nabi tidak berkata Al-Fatihah untuk si fulan, Al-Fatihah untuk panglima ini. Oleh karena itu kaum muslimin, boleh jadi di luar sana yang berpendapat berbeda dengan kami, tetapi inilah yang kami yakini bahwa hal tersebut tidak ada dalil yang mendasari atas pengiriman bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah untuk si mayit. Demikian. Adapun mendoakan non-muslim boleh-boleh saja, asal tidak mendoakan rahmat untuknya. Misalnya ada orang yang sakit misalnya, Anda datang, Anda berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Anda, lalu memberikan petunjuk kepada Anda. Boleh. Ya, boleh. Ya, pernah ada orang kafir, orang Yahudi pura-pura bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji.
Mereka berharap agar Nabi mengucapkan yarhamukallah, tetapi Nabi hanya mengatakan yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Semoga Allah beri petunjuk kepada kalian. Nah, seperti itu. Harus boleh mendoakan kesembuhan untuk orang-orang kafir, apalagi dianggap dia memiliki banyak kebaikan, apalagi diharapkan agar dia bisa masuk Islam. Nah, demikian. Adapun orang kafir yang telah meninggal dunia, nggak boleh kita mendoakan rahmat dan pengampunan untuknya. Semoga Allah merahmati keluar Anda yang meninggal dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, termasuk kepada paus. Ya, termasuk kepada paus yang sudah meninggal, nggak boleh dimohonkan rahmat untuknya, mohon ampun untuknya, nggak boleh sama sekali. Demikian. Nah. Ya. Mudah-mudahan kaji praktik semata akan menambah wawasan kita tentang Islam. Informasi untuk kajian besok pagi insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Baik. Jadi mari kita tutup kajian pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.